Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dasar kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita untuk semakin kita mengerti siapa Roh Kudus itu. Jadi Bapak Ibu, saya mengambil di dalam Efesus 1 ayat 14. Di situ tertulis seperti ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sekali lagi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, katakan jaminan. Jaminan apa? Di sini dikatakan jaminan yang menjadi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa yang akan kita terima atau peroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar sesuatu yang luar biasa tentang Roh Kudus. Jadi ternyata dengan jelas, sebetulnya nggak usah dijelasin aja, ini udah jelas. Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita dapat seluruhnya. Apa yang menjadi bagian kita? Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita? Kalau cuman kesembuhan itu bukan hal yang besar. Saya tahu itu penting. Tetapi ada jauh lebih penting, yaitu apa? Keselamatan yang sebenar-benarnya, yaitu keselamatan ketika kita ada dalam surga, menikmati kehidupan kekal selama-lamanya. Itu yang menjadi bagian kita. Dan itu dijamin oleh Roh Kudus. Nah, saya tertarik dengan kata jaminan. Kita mau melihat jaminan. Apa sih jaminan itu? Jaminan dalam bahasa Greka ditulis arhabon. Arhabon itu yaitu sebuah perjanjian. Jadi ini perjanjian, jaminan ini perjanjian. Kemudian apa? Arhabon juga berarti uang muka, perskot, DP. Ketika kita membeli sesuatu yang mahal, kita selalu sebelum barang itu datang ada down payment. Bayar dulu uang muka. Atau uang jaminan, jadi arhabon itu satu perjanjian. Perjanjian ini melibatkan dua orang. Dan dalam hal ini adalah kita manusia dan Allah. Dan Allah nggak pernah ingkar janji. Jadi janji ini ya dan amin. Janji ini pasti. Kemudian apa? Uang muka. Kemudian apa? Uang jaminan. Nah, di sini dikatakan lagi, arhabon ini merujuk kepada uang muka atau down payment dari sebuah pembelian yang tidak dapat dikembalikan. Jadi ini jaminan kepastian, pasti. Nggak akan diambil lagi, nggak bisa diambil. Jadi ini benar-benar satu kepastian. Kadang-kadang, ada kan iklan. Kalau nggak nanti uang jaminan bisa diambil lagi. Kita harus curiga, kok uang jaminan bisa diambil lagi. Berarti ini nggak pasti dong properti ini. Berarti apa yang dijual ini nggak pasti ya. Orang penjualnya mungkin ragu-ragu. Sehingga mungkin karena ragu jadi dia bilang, nggak apa-apa kalau kamu nggak jadi beli nanti uang tak kembaliin. Berarti dia tidak bisa memberikan jaminan bahwa barang yang dia tawarkan itu benar-benar luar biasa. Benar-benar punya nilai tinggi. Tapi beda, di sini arhabon itu Tuhan tidak akan ambil lagi. Jadi benar-benar ini tidak akan bisa diambil lagi. Artinya apa? Ini jaminan yang pasti. Dan pastinya pasti di situ dikatakan bahwa apa yang akan didapat dengan uang muka itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang besar, yang tidak ternilai harganya. Makanya jaminannya uang mukanya tidak bisa diambil kembali. Karena ini pasti. Kemudian uang yang diberikan biasanya ya down payment, uang muka itu diberikan di muka untuk mengamankan kontrak. Jadi kontraknya aman. Kalau kita misalnya mau beli tanah, terus si penjualnya nggak mau dikasih uang jaminan, kita jadi mikir, waduh kalau sewaktu-waktu dia batalin bisa. Dia bisa batalin, lah kamu kan belum kasih uang muka. Tapi ini beda, arhabon ini kita itu aman, kontrak kita begitu kita percaya Yesus, Tuhan Yesus langsung memberikan kehidupan kekal kepada kita,
Itu aman, udah itu kontrak aman, kontrak mati, nggak akan dirubah lagi. Tuhan nggak akan, waduh ya nggak jadi deh. Nggak gitu saudara. Roh Kudus adalah jaminan untuk mengamankan kontrak kita secara hukum dan juga menjamin, nah ini pentingnya, menjamin bahwa sisanya akan diberikan kemudian. Ya kan, kalau misalnya kita mau beli barang 1 juta, harus bayar uang mukanya 100.000. Nah nanti begitu uang muka, nanti itu ada jaminan bahwa kita akan terima barang yang dengan harga 1 juta itu. Pasti akan diberikan sisanya. Jadi itu. Jadi itu arhabon. Nah dalam bahasa Yunani modern, arhabon itu berubah menjadi arhabona. Apa arhabona? Arhabona itu artinya cincin pertunangan. Luar biasa banget loh. Roh Kudus itu seperti cincin pertunangan sebab kita tahu bahwa gereja itu dipertunangkan dengan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu cincin pertunangan. Ketika kita pakai cincin pertunangan, kita tahu bahwa kita jadi milik seseorang, benar kan? Kita ini miliknya seseorang loh. Dan itu juga menjadi peringatan buat kita. Oh aku udah miliknya orang, aku orang yang mengasihi aku udah miliknya dia. Aku gak mau sembarangan hidup lagi. Aku mau selalu menyenangkan dia. Makanya di sini dipakai arhabona, cincin pertunangan. Versi The Passion Translation saya langsung terjemahkan. Ia di sini adalah Roh Kudus. Diberikan kepada kita seperti cincin pertunangan. Kemudian sebagai, nah ini angsuran pertama dari apa yang akan datang. Ia adalah harapan dan janji kita akan warisan masa depan yang memeteraikan kita sampai kita memiliki semua janji penebusan. Dan mengalami kebebasan sepenuhnya. Semuanya untuk kemuliaan dan kehormatan tertinggi Allah. Jadi di sini jelas cincin pertunangan, kemudian apa? Angsuran pertama. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu jaminan yang kuat bahwa kita akan terima kehidupan kekal di sorga. Makanya penting banget setiap orang percaya itu penuh Roh Kudus. Karena ini jaminan. Ini yang menjamin bahwa kita pasti menerima keselamatan kekal itu, yaitu di dalam kerajaan surga. Nah, versi New Living Translation, di sini dikatakan, saya terjemahkan juga langsung, Roh Kudus, nah ini diperjelas. Roh Kudus adalah jaminan Allah, ini jaminan Allah. Siapa yang menjamin Bapak Ibu? Siapa? Siapa anak-anak yang jamin? Allah. Allah itu menjamin, apa yang dijamin? Bahwa ia akan memberikan, ini ia akan memberikan kepada kita warisan yang telah dijanjikannya dan bahwa ia telah menebus kita untuk menjadi umatnya sendiri. Ia melakukan ini agar kita memuji dan memuliakan dia. Makanya Bapak Ibu, kita tuh harus selalu memuji memuliakan Tuhan. Karena apa? Roh Kudus menjamin kita akan terima warisan. Kehidupan kekal yang luar biasa. Yang tidak ada batasnya, waktunya tuh gak ada batasnya lagi. Sukacita yang sejati, kegembiraan yang sejati. Jadi itu akan jadi bagian kita. Saya ingat pendeta almarhum Bapak Hani Mande berkata bahwa Roh Kudus itu perskot, icip-icip katanya gitu. Icip-icip dari kehidupan kekal di surga. Makanya siapapun Bapak Ibu yang sudah mengalami dipenuhkan Roh Kudus, ada sukacita yang meluap yang gak bisa kita ceritain. Itu tuh baru, namanya icip-icip kalau ibu-ibu yang masak atau bapak-bapak yang suka masak. Ngicipi itu masak 1 gayung, enggak toh. Paling cuma dijilat dikit. Tapi udah kita udah ngerasa oh enak ya. Nah itu Roh Kudus. Roh Kudus tuh icip-icip. Surga itu jauh lebih luar biasa lagi dibanding apa yang kita alami ketika kita penuh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, karena itu jangan sampai kita kehilangan jaminan ini. Makanya kita harus selalu penuh Roh Kudus. Bapak Ibu yang sudah penuh Roh Kudus tidak berarti bahwa Roh Kudus gak bisa hilang. Bisa. Roh Kudus bisa hilang. Roh Kudus itu roh yang lembut. Dia adalah pribadi. Kalau kita gak pernah nyambut dia, kalau kita cuekin dia, lama-lama dia pergi. Roh Kudus itu halus banget Bapak Ibu. Dia bisa ngerasa ditolak.
Jadi makanya kita harus selalu penuh Roh Kudus supaya apa? Supaya jaminan ini tidak hilang. Karena itu yuk kita baca Efesus 5 ayat 18b. Efesus 5 ayat 18b. Ya, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah. Ya, kata hendaklah ini saya garis bawahi. Hendaklah ini menunjukkan bahwa perintah ini dikeluarkan terus-menerus. Jadi hendaklah di sini ini enggak cuma perintah sekali. Ini perintah yang diucapkan terus-menerus, yang kita dengar dan kita terima sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Artinya apa? Seumur hidup perintah ini datang kepada kita. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Besok pagi hendaklah kamu penuh dengan roh. 2 tahun ke depan hendaklah kamu penuh dengan roh. 10 tahun ke depan hendaklah kamu penuh dengan roh. 50 tahun ke depan insya Allah kalau kita belum dipanggil Tuhan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Terus. Enggak berhenti. Ini terus menerus. Dan perintah ini diberikan untuk mendesak orang percaya agar senantiasa menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Sebab versi di Amplified gitu, itu lebih lengkap lagi Bapak Ibu. Di sana dikatakan, but be filled with the Holy Spirit. Jadi penuhlah, hendaklah kamu penuh, kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini yang enggak ada di bahasa Indonesia. Di sana dikatakan constantly guided by Him. Jadi secara senantiasa ya. Jadi konstan ini terus menerus ya. Konstan ini ajek gitu loh, orang Jawa bilang ajek. Di situ karena dipimpin atau dibimbing, senantiasa dibimbing olehnya atau oleh Roh Kudus. Jadi penuh Roh Kudus itu adalah ketika kita juga mengizinkan Roh itu membimbing kita. Kenapa? Kok kita butuh dibimbing Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu rohnya Allah. Dia paling tahu dan ngerti isi hati Allah. Jadi Roh Kudus, kita bersyukur Roh Kudus itu tinggal di tengah-tengah kita. Dia yang akan menceritakan isi hati Allah kepada kita. Makanya orang yang sudah penuh Roh Kudus itu biasanya lebih ngerti apa kehendak Allah. Lebih tahu apa yang harus aku lakukan. Karena apa? Dia tahu karena Roh Kudusnya ngomong gitu loh. Roh Kudus akan bicara kepada kita. Makanya penting sekali Bapak Ibu kita itu dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana supaya kita bisa dibimbing Roh Kudus? Penuhlah Roh Kudus. Penuhlah Roh Kudus. Meluap, melimpah. Izinkan Roh Kudus bekerja, memenuhi kita, membimbing kita, memimpin kita kepada kebenaran Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ingat, Roh Kudus adalah jaminan kita. Jangan sampai dia hilang. Selama kita pegang surat jaminan, maka apa yang tertulis di surat itu akan jadi bagian kita. Tapi kalau jaminan itu hilang, kita nggak bisa komplain. Loh aku dulu pernah punya jaminan, aku pernah. Loh lah mana sekarang? Kan gitu ditanya. Lah hilang, ya nggak akan dapet. Jadi jangan hilang, Roh Kudus itu nggak boleh hilang. Tapi justru setiap hari terus semakin penuh, semakin penuh. Karena itu Bapak Ibu, kepenuhan Roh Kudus bukan hanya terakhir malam hari ini. Mungkin ini adalah awal dari Bapak Ibu. Ketika Bapak saya melihat beberapa sudah mulai dipenuhkan Roh Kudus. Terus berdoalah dalam roh. Terus apa yang sudah Roh Kudus berikan terus lakukan. Menyembah Tuhan, bangun mesbah. Karena ketika mesbah pujian penyembahan dinaikkan, saya percaya Roh Kudus akan terus memenuhi kita. Jadi jangan pernah izinkan, pastikan bahwa Roh Kudus itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan menerima keselamatan kekal itu. Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Roh Kudus akan menuntun kita, menyempurnakan kita, menguatkan kita. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Mari malam hari ini kita buka hati kita. Kita rindukan dia melebihi apapun. Mungkin Bapak Ibu punya masalah, tinggalin semua itu, tinggalin. Saat ini yuk kita sepakat, kita fokus, kita buka hati, kita haus akan hadiratnya, kita haus akan tuntunan pimpinan kepenuhannya. Mari Bapak Ibu, mulai sembah Tuhan.
2 atau 3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, maka Tuhan ada. Saya percaya Roh Kudus ada. Beberapa hari ini saya merasakan Roh Kudus itu begitu kuat. Harabalama syekira malama ya.